Aku pindah ke kosan ini karena murah dan dekat kantor. Bangunannya lama, catnya mengelupas, tapi masih terasa layak. Yang aneh, lantai 2 selalu kosong. Gak pernah kelihatan ada orang naik atau turun. Waktu aku tanya penjaga kos, dia cuma bilang, kalau bisa jangan sering ke atas. Nadanya datar, tapi matanya kelihatan gak nyaman. Aku gak terlalu mikir, karena kamarku di lantai 1. Malam pertama aku tidur normal. Tapi sebelum tidur, aku ngerasa kamar ini terlalu sepi. Seperti sunyi yang dipaksakan. Malam kedua aku kebangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Sekali, berhenti. Beberapa detik kemudian ketukan itu muncul lagi. Kupikir anak kos, salah kamar. Aku bangun dan buka pintu. Lorong kosong, lampu redup, udara dingin banget. Gak ada siapa-siapa. Aku tutup pintu dan balik ke kasur, tapi jantungku masih kencang. Sejak malam itu aku selalu kebangun di jam yang sama, seolah tubuhku mulai hafal waktunya. Beberapa hari kemudian aku sadar, lorong kosan ini selalu kosong tengah malam. Padahal kosan penuh penghuni. Lampu lorong sering berkedip dan suaranya terlalu senyap. Kadang aku merasa seperti ada yang berdiri di ujung lorong memperhatikan. Tapi setiap aku menoleh, gak ada siapa-siapa. Perasaan itu selalu muncul mendekati jam 3 pagi. Aku mulai takut keluar kamar sendirian. Suatu malam saat kosan benar-benar sepi, aku dengar suara nangis pelan dari arah lemari. Bukan nangis keras, tapi seperti orang menahan sakit. Aku duduk di kasur, berharap itu berhenti. Tapi malah makin jelas. Dengan tangan gemetar, aku buka pintu lemari. Isinya cuma baju-bajuku. Begitu lemari ku tutup, suara itu langsung hilang. Tapi kejadian itu terus terulang, selalu mendekati jam 3 pagi. Sejak suara nangis itu muncul, aku sering kebangun dengan kamar terang. Lampu kamarku menyala sendiri. Aku yakin aku mematikannya sebelum tidur. Bahkan pernah aku cek saklarnya. Tapi tetap saja, aku terbangun dengan cahaya menyilaukan dan udara dingin. Aku mulai mimpi buruk, bangun dengan badan pegal seperti gak pernah tidur nyenyak. Pagi pertama aku nemu koin lama di samping bantal. Kupikir mungkin jatuh dari saku, tapi aku gak pernah punya koin itu. Malam berikutnya ada sisir usang. Selalu rapi, selalu di tempat yang sama. Pintu kamar terkunci dari dalam. Aku tinggal sendirian. Tapi benda-benda itu terus muncul, seolah ada yang masuk saat aku tidur. Begitu ku sebut soal lampu dan barang-barang itu, penjaga kos bicara pelan. Dia bilang, kamar yang kutempati dulu dihuni seorang perempuan, tinggal sendirian. Beberapa tahun lalu, dia ditemukan meninggal di kamar itu, tepat di dekat lemari. Sejak itu, kamar ini gak pernah ditempati lama. Sebelum aku pergi, dia bilang, kalau sudah dikasih barang, biasanya dia ngerasa kamarnya diambil. Malam itu aku gak bisa tidur. Tepat jam 3 pagi, lampu menyala terang. Dari kamar mandi terdengar suara memanggil namaku. Pelan, jelas. Tapi suaranya persis suaraku sendiri. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Dari dalam terdengar napas berat dan isakan tertahan. Tubuhku kaku, gak bisa bergerak. Dengan tangan gemetar aku masukin barang seadanya ke tas. Aku buka pintu dan keluar kamar. Lorong kosong, lampu redup. Aku gak berani nengok ke belakang, takut melihat sesuatu yang gak siap kulihat. Malam itu juga aku ninggalin kosan itu. Sekarang aku sudah tinggal di tempat lain. Tapi setiap jam 3 pagi, aku masih sering kebangun tanpa alasan. Kadang aku masih dengar ketukan pelan. Kadang aku cuma kebangun dengan perasaan diawasi. Seolah ada sesuatu yang masih nyari kamarnya. Dan belum sadar kalau aku sudah pergi.